Ustadz, gimana caranya meyakinkan orang tua kita tentang menikah muda? Ayah, aku mau meminang dia dengan bismillah. Ah, pergilah, kau makanlah bismillah tuh, kata dia. Bapak-bapak, kalau ada anak kalian mau menikah muda, anak bapak laki-laki, anak bapak perempuan, maka kompromilah kalian. Daripada mereka makan di daun, baguslah mereka makan di pinggan, betul? Daripada mereka kumpul kerbau, kumpul sapi, kumpul kambing, baguslah mereka berkeluarga baik. Daripada mereka melakukan perbuatan maksiat dosa, na'udzubillah, jaga mereka baik-baik. Tengok almarhum Ustaz Arifin Ilham, umur 17 tahun dinikahkannya. Anak saya nanti saya tanya, kapan dia mau nikah, aku nikahkan kau. Kapan kau mau nikah? Mana perempuannya? Mana? Tunjukkan biar ku pinangkan. Anak Ustaz masih kecil lagi. Kenapa begitu? Karena saya nikah lama. Kok tahu saya nikah itu bagus cepat-cepat? Pagi bersunat, siang nikah langsung. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga mata, wa ahsanul farji, menjaga kemaluan. Hafal dia Quran, terjaga hafalannya, terjaga matanya. Ini dibiarkanlah dia tak nikah-nikah, la ilaha illallah, menyiksa. Faman lam yastati, tapi kalau orang tua susah miskin tak ada, anak lajang yang belum sanggup, fa'alaihi bisaum, banyak-banyak kalian puasa sunat. Adik-adik mahasiswa, bagus kalian puasa sunat. Memang nafsu ada, tenaga tak ada. Ditunjukkan orang, dek, itu ada cewek cantik, tak nampak aku lagi dah, gelap aja, gelap. Aku sekarang nih Pak, jangankan cewek, apapun tak nampak aku lagi. Kalau nampak aku perempuan pakai baju merah hijau macam semangka aja aku rasa udah. Kalau bapak kaya, duit bapak banyak, anak gadis bapak ada, mampu bapak mengasih makan, cari anak yang soleh-soleh itu, panggil dia. Mau kau nikah sama anakku? Ku tengok kau baik kali, bagus, sudah sering kau sholat, ku tengok. Mau kau nikah sama anak saya? Ku tanggung. Tapi kalau macam-macam, ku tembak mati kau nanti. Daripada mereka diambil perampok. Anak kita sekolah agama, jilbabnya panjang, akhlaknya baik, karena tak kita carikan jodoh yang baik-baik, tak kita tawarkan orang-orang soleh, pacaran dia dengan anak fang. Apa yang terjadi? Waktu di rumah dia cium tangan, seminggu dia nikah dengan suaminya itu, balik dia ke rumah, hai ya, sehat. Dulu jilbabnya panjang, dulu kukunya bersih. Seminggu dia nikah sama laki fangnya itu, gara-gara tak kita carikan, dia sudah jatuh cinta, mabuk kepayang. Akhirnya apa yang terjadi? Dilawannya kita. Gara-gara apa? Saya tidak menyuruh bapak memaksa anak bapak untuk menikah, kita tak bisa paksa anak kita, tapi kita bisa kasihkan alternatif. Anakku, kau sudah kusekolahkan, kau sudah kukasih makan, kau sudah kukasih kuliah. Ini calon-calon laki, kau mau yang mana? Ini ada gemuk, ganteng, ini ada pula yang kurus macam Ustaz Somad. Nah, ini tinggal kau pilih aja. Macam mana kau pilih? Sesuai. Nah, itu baik. Nabi SAW dipilihkannya. Siapa itu? Itulah Sayyidina Ali menikah dengan Fatimatuz Zahra. Lahirlah anak-anak Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Mudah-mudahan bapak dan ibu dapat menantu yang baik-baik insyaallah. Pak Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang pindah agama selain Islam? Apakah saya harus minta cerai atau harus pertahankan rumah tangga? Suami yang murtad, maka kau tidak perlu minta cerai. Cerainya automatically. Automatically itu apa Pak Ustadz? Otomatis. Kalau suami yang mencerai namanya tolak. Pakai kop, tolak. Kalau pakai kap, tolak jatuh. Tolak. Kalau istri yang menggugat namanya khulu. Tapi kalau otomatis fasah, namanya fasah otomatis. Apa itu? Suami yang murtad nggak perlu dituntut, otomatis sudah cerai. Istri yang murtad otomatis. Makanya kalian wahai anak lajang, anak gadis, kalau mau nikah yang dicek pertama adalah agamanya. Jangan yang kau cek pertama saldonya. Ustaz Somad, anak saya dokter, mantap. Mau nikah, calon mantu saya ragu sholat apa enggak. Gimana cara ngetesnya Pak Ustadz? Suruh ketemuan jam 12 siang hari Jumat. Mas, kita ketemuan hari Jumat jam 12 ya. Mohon maaf,
Untuk yang satu ini tidak bisa, karena aku harus sholat Jumat. Terimalah dia. Tapi kalau dia bilang oke, tapi tes ini tidak bisa dipakai lagi karena soal sudah bocor. Nanti saya kasih soal yang baru. Saya banyak soal-soal. Bisa kita bicara 4 mata Pak Ustaz. Jangankan 4 mata, 3 pun bisa kita bahas. Agamanya dulu. Wahai laki-laki, kalau kalian mau meminang perempuan, tengok agamanya. Wahai para wali, perempuan tidak langsung menerima laki-laki. Perempuan itu tidak langsung sama laki-laki. Dia harus ada walinya. Yang menerima si laki-laki itu 6. Bapakmu, kakekmu, abangmu, adikmu, pamanmu, abang ayahmu, adik. Itu dia tanya. Makanya perempuan itu ditanya, "Nduk, anak perempuan, maukah engkau menerima laki-laki ini?" Kalau perempuan itu diam, berarti tanda setuju. Dulu anak gadis diam, anak gadis sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Nah, kalian perempuan, yang pertama dilihat dari laki-laki adalah din, agamanya, wa khuluquhu, baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Tapi kalau perempuan yang dilihat apa? 4. Tungkahul mar'atu li 4. Perempuan dinikahi karena 4. Mal, kaya. Wali hasabiha, keturunan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, karena agamanya. Ustaz Somad, ya, saya mahasiswa Ustaz dulu di kampus. Udah tamat kuliah? Sudah Pak Ustaz. Udah kerja? Udah Pak Ustaz. Udah nikah? Belum Pak Ustaz. Kenapa belum nikah? Nyari yang ada 4-4-nya. Bisa Ustaz carikan Ustaz? Kalau ada 4-4-nya ngapain ku kasih ke kamu? Jangan kau cari karena cantiknya, karena wajah perempuan akan berubah. Kemarin kami baru reuni. Baru ketemuan reuni 20 tahun gak ketemu. Dulu imut-imut, sekarang lisut. Bunga, bagaimana tabiat bunga? Bunga kuntum mekar, harum, cantik, kuning, layu, mati. Ada bunga yang tak layu, bunga plastik. Makanya banyak perempuan sekarang wajahnya plastik semua. Pipi plastik, dagu plastik, hidung plastik. Ini alis apa bulu mata? Plastik, ulontik bukan main. Ada orang bakar sampah, layu. Menggeletar tangan mencukur bulu mata. Mau pergi undangan, salah potong, hilang semua. Kawan udah mulai nelpon, gimana? Jadi kita berangkat. Kacau ini. Hilang, nggak mungkin pergi satu, hilang kan dua-duanya. Hilang. Gimana? Waduh kacau, gimana ini? Mau ditempelkan ijuk sapu nggak mungkin. Untung ada spidol white ball. Makasih ya Pak, memang kau penyelamatku. Rupanya spidolnya nggak permanen. Sampai di tempat undangan, sambal udangnya pedas, kipas angin mati, meleleh. Ambil tisu, lupa. Panas ya? Iya, panas. Semua orang senyum. Kok tiba-tiba orang ini ramah ya? Senyum. Senyum. Semua senyum. Sampai pulang ke rumah mati lampu jam 9 malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dia buka pintu. Allahu la ilaha illal qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis sama. Kenapa hantu ini nggak pergi? Aku istri apa? Inilah bahayanya. Kalian anak muda boleh tertawa sekarang, tapi ini bisa saja terjadi pada istri kalian. Maka pilihlah perempuan-perempuan bontang yang solehah, yang religius, yang agamis. Takbir. Yang takbir yang belum nikah. Anak udah doremi pasula sido. Amin. Allahu Akbar. Jaga aja bini di rumah. Kalian ini sudah punya rumah. Yang saya bicarakan ini anak-anak lajang yang belum punya rumah. Dia bicara tentang rumahnya yang baru. Kalian rumah yang udah lama itu aja dempul-dempul dikit, cek-cek dah. Saya seorang akhwat. Kelihatan dari tulisannya. Ada yang ingin saya tanyakan. Dia kalau nanya sama saya, tulis aja pertanyaan. Ini dia buat, saya seorang akhwat. Dibuatnya tanda titik dua. Ustadz, seorang akhwat, ada ingin saya tanyakan.
Ada orang melamar saya, tapi saya sedang menyukai orang lain. Bagaimana ya Pak Ustadz? Ini mancing-mancing aja. Ada laki-laki melamar engkau, tapi hatimu sedang suka dengan orang lain. Maka kau tengok dulu mana di antara dua laki-laki ini yang bisa menyelamatkan engkau dunia akhirat. Kalau tiba-tiba yang ini datang, ini jantan dia, perkasa dia, dipinangnya kau dengan baik. Ini cuma berani bawa engkau makan mie ayam, bakso, bonceng sana, bonceng sini, pegang tangan, ujung jempol kaki. Maka kau campakkan ini Fir'aun, ini tak ada gunanya nih. Ini yang Musa yang baik ini. Laki-laki yang baik bukan yang berani bawa engkau di belakang orang tuamu. Laki-laki yang baik adalah yang bertanggung jawab datang. Laki-laki yang perkasa bukan yang datang dengan mobil besar, motor megah yang mewah. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang berani berkata, kupinang kau dengan bismillah. Buanglah mantan pada tempatnya. Mudah-mudahan yang tua, yang muda, remaja-remaji semuanya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah haram makan uang korupsi sama dengan haramnya babi? Mana pula sama babi sama korupsi? Kalau kau ambil babi, kau panggang, kau kasih kecap, kau makan, itu yang dosa kau sendiri. Tapi kalau korupsi kau makan, kau mesti kembalikan uang ini kepada orang pemiliknya. Kalau kau makan babi, di akhirat kau nggak perlu nyari babi. Tapi kalau korupsi, kau mesti cari orang itu. Kalau kau korupsi satu desa, berarti satu desa mesti kau cari. Kalau kau cari, kalau korupsi satu provinsi mesti kau cari. Kenapa Ustaz tak sebutkan satu kota? Ada Bu Wali di sini. Nggak mungkin Bu Wali korupsi. Beliau dokter. Kalau mau dia cari duit, nggak perlu jadi wali kota. Diambilnya aja senter sama senter kecil sama martil kecil, selesai. Oleh sebab itu maka kalian yang sudah pernah korupsi, maka uang korupsi itu dihitung, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Dulu kau korupsi berapa? 100 juta. Hitung balikkan. Nanti kalau pengurus masjid nanya, kok banyak kali? Ambil aja Pak Ustaz tanya. Jadi nggak perlu, ini aku serahkan 100 juta karena korupsi dulu, tunai. Nggak usah, nanti ditangkap KPK. Jelas? Ada orang nanti mati di hadapan Allah, puasanya banyak, sholatnya banyak, hajinya banyak, tapi ternyata amalnya itu habis. Kenapa? Diambil orang yang pernah dia aniaya, pungli, kutipan liar, korupsi, sogok. Habis amalnya, diambil di akhirat. Oleh sebab itu kita tulus, ikhlas, bersih, sebersih-bersihnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibersihkan Allah dari segala macam ini. Amin. Hidup ini bukan sebentar, bukan lama saudaraku. Hidup ini hanya sejenak saja. Seperti orang yang bernaung di bawah pokok kayu sementara hujan. Hujan berhenti, kita pun berlalu. Habis ini kita akan pindah ke alam barzah, alam kubur. Setelah itu kita pun akan masuk dalam surga Allah. Mudah-mudahan kita selamatkan dari neraka jahanam. Amin. Apa yang harus saya lakukan ketika ibu saya selingkuh sudah 3 kali kedapatan? Apakah saya boleh membenci dan memarahinya? Apa yang sebaiknya dilakukan bapak saya, Pak Ustaz? Engkau dulu lahir ke dunia ini lewat rahim ibumu atau lewat tabung gas 9 kilo? Apakah bisa kau katakan, Mama, aku tak pernah? Tidak pernah, kita pernah lalu di perutnya, lalu di rahimnya, dan dia meregang nyawa. Itu tidak bisa kau pungkiri. Oleh sebab itu, bahwa dia bersalah, ya, tapi kesalahan dia tidak membenarkan kedurhakaan engkau. Maka caranya bagaimana? Suruh bapakmu menasehatinya. Bapakmu pun kok bisa dia buat selingkuh 3 kali? Kemana bapakmu selama ini? Laki-laki itu kan tahu, dia periksa HP-nya, tiba-tiba di HP ketawa-ketawa, kiki. Kau ngapain? Siapa? Sama siapa? Sama mantan, bang. Reuni dia pergi, tanya dia, ibu-ibu kalau reuni bapaknya ikut, nanti pergi sendirian, ditanya, mana gambar suamimu? Ini gantengan aku ya? Iya bang. Akhirnya semua berawal dari macam, udah macam abang saya, udah macam adik saya, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam.
Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Nah, dalam kasus begini bagaimana Pak Ustadz? Laki-laki dua. Yang pertama, dia sabar atau dia gugat ke pengadilan. Kalau kau sabar, kau jaga dia. Kalau tidak, kau gugat di pengadilan, maka kasus perselingkuhan paling cepat hakim menjatuhkan talak. Kalau kau sabar, jaga dia dengan baik. Kalau kau tak sabar, kau lepas dia dengan baik. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Gimana? Sabar? Saya sabar Pak Ustadz. Jaga dia sampai mati, saya jaga Pak Ustadz. Lupakan yang lain, lupakan. Jaga dia. Tapi jangan mulutmu berkata sabar, hatimu berkata yang lain. Gimana aku bisa menerima dia? Dia sudah diobok-obok 3 orang. Bagaimana kiat mendidik anak agar mudah untuk diarahkan kepada kebaikan, termasuk menyelamatkan ortunya nanti di akhirat? Mendidik anak itu sejak kapan? Mendidik anak itu sejak mencarikan calon ibunya. Karena bibit yang baik ditanam di tanah yang subur, akan tumbuhlah bunga-bunga yang cantik dan indah harum semerbak. Tapi kalau bibitnya kau tanam di tanah yang tandus, akan tumbuh pohon kaktus, dilihat tidak indah, dicium tidak harum, durinya menusuk hidung bengkak. Oleh sebab itu maka carilah perempuan yang solehah. Perempuan yang solehah. Bagi yang belum nikah, yang sudah ada kau jaga-jaga aja lah yang sudah ada. Kalau istrimu solehah, dia hamil, dia sambil masak baca ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Garamnya garam. Allamal Quran. Jadi anak soleh ya nak. Coba kalau istrimu tak solehah, dia masak. Garam tak ada. Kuku panjang. Kuku panjang, di atas black kutek, di bawah black daki. Dimasaknya kau bakwan. Sebelah kiri pula tuh. Enak bakwan mama ya. Iya. Makanya kalian cari yang solehah. Setelah anak lahir, selama mengandungkan itu apa yang dia baca? Dia baca surat Yusuf. Datang ke Kiai, Pak Kiai, gimana supaya anak saya baik? Baca surat Yusuf. Maksud Pak Kiai supaya anaknya nanti imannya kuat seperti Nabi Yusuf diajak berzina oleh Zulaikha tapi nggak mau. Rupanya dia salah sangka. Disangkanya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir hitam pendek. Marah sama Pak Kiai. Pak Kiai, kenapa anak saya seperti ini? Kenapa nggak seperti Nabi Yusuf? Suaminya mana? Ini suaminya Pak Kiai. Iya sama. Maksud saya nyuruh kamu baca surat Yusuf bukan anaknya ganteng macam Nabi Yusuf, tapi imannya kuat. Mohon maaf Pak Kiai, saya salah sangka. Ya nggak apa-apa lah, udah terjadi, apa boleh buat Pak Kiai. Dia nggak akan marah, dia nggak akan komplain ke kamu. Aku nyesal nikah sama kamu mas, hitam pendek jelek busuk bau. Jangan-jangan aku kena pelet dulu. Dia tetap nerima. Apa kata dia? Mas, aku nggak marah karena Islam mengajarkan rukun iman 6. Iman ke-6 adalah nerima takdir baik dan takdir buruk. Engkaulah takdir burukku mas. Dia ridho nerima. Dia tidak akan marah mencaci maki engkau. Karena dia berkata, walaupun bagaimanapun juga engkau adalah pilihan terbaik menurut Tuhan untuk aku mas. Walaupun kemana-mana orang selalu bertanya, itu supirmu ya? Lalu kemudian setelah anakmu lahir, dia akan menyusukannya. Disusukannya anakmu berapa lama? 2 tahun. Sekarang banyak perempuan tidak mau menyusukan anak 2 tahun. Disusukan anak ke kaleng. Makanya anak pulang sekolah bukan meluk ibunya, meluk kaleng. Tanya Bu Dokter, tanya Pak Dokter Andi Sofyan, apa kata dokter? Coba tengok dinas kesehatan, susukan anak Anda 6 bulan berturut-turut, ASI eksklusif. Insya Allah otaknya akan cerdas, tubuhnya akan sehat, tidak terkontaminasi penyakit. Dulu kita mandi di sungai 6 jam mandi sampai biru bibir, nggak ada batuk, nggak ada demam. Air susu ibu membuat kita kuat, imun kita sehat. Anak sekarang ngelihat mendung aja bersin.
Ikatan emosional dekat. Anaknya disusukan ibu. Ibu yang menyusukan anak untuk menghindari kanker payudara. Ibu yang menyusukan anak sekaligus keluarga berencana. Ibu yang menyusukan anak, kedekatan emosional antara ibu dan anak. Makanya anakmu jauh dia tetap nelpon, mama mau makan apa, nanti adik bawakan makanan ya. Anak yang tidak kau susukan, kau titip uang pun dia lupa. Mana titipan mama tadi? Enggak ingat, lupa. Jangan heran. Kenapa? Karena hubunganmu dengan dia sudah lama putus. Lalu kemudian setelah itu dijaganya. 2 tahun pertama susukan. 2 tahun kedua lari-lari lompat-lompat. 2 tahun ketiga mulai dia mengajarkan surat-surat pendek. Anak sambil motong-motong bawang, motong-motong cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Akhirnya dia ajak sholat. Sekarang kita ketemu perempuan di tepi jalan. Umur 5 tahun, lipstiknya tebal, rambutnya pirang 3 warna, merah, kuning, kelabu, kuteknya merah. Kira-kira anak umur 5 tahun ini yang ngajar siapa? Emaknya. Al-ummatul ula. Ibu adalah pendidik pertama. Sekolah sebelum S1, S2, S3, pendidik kita yang pertama adalah ibu. Tadi waktu saya makan ada anak kecil berjilbab panjang, Ustadz. Anak kecil mencium tangan saya. Anak kecil ingin duduk dekat saya. Kenapa? Karena anak-anak ini dilahirkan oleh ibu-ibu yang solehah. Di mana ibu-ibu solehah itu berada? Di Bontang. Wahai laki-laki yang ingin mendapatkan istri solehah, datanglah kalian ke Bontang. Yang sudah nikah jangan lagi. Lalu Pak Ustadz selanjutnya, sampai kapan anak ini kau jaga? Perempuan tidak pernah berhenti bertanya, kamu sedang di mana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, duitnya kemarin mana? Ketika perempuan berhenti ngomel, berhenti merepet, berhenti bicara, saat itu kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Jangan sampai diam saja. Bu, saya bawa anaknya ya. Bawalah. Sampai pagi ya bu, enggak apa-apa. Anaknya hamil bu, iya enggak apa. Jangan sampai. Kalian laki-laki harus gagah perkasa. Perempuan juga harus menjaga. Pak, saya bawa anaknya sebentar jalan-jalan ke kota. Jangan. Ibu juga harus begitu. Bu, kami bawa. Jangan. Jangan sampai bapak bilang, jangan. Sekali tidak. Datang ibu dari belakang. Bawalah. Kita dulu lebih parah daripada itu. Rusak anak-anak kita. Harus kita jaga generasi ini insya Allah. Apa hukum kegiatan arisan julo-julo door to door dalam 1 juta dikeluarkan 25.000 untuk ketua? Pesertanya jelas. Saya, Pak Bupati, Pak Anggota Dewan, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Buya, Ustaz Zul, alumni, guru, 10 orang. 1 orang 100.000. Maka diundi keluar 1 juta. Kebetulan yang diundi pertama keluar Abdul Somad. Maka akadnya waktu itu adalah akad hutang. Karena saya baru memasukkan 100.000, berarti saya berhutang 900 kepada 9 orang. Boleh. Tapi karena yang mengutip duit ini adalah salah satu, dan dia datang itu pakai ongkos minyak, tak mungkin dia naik setan, naik jin. Maka saya katakan untuk bermusyawarah kita, bagaimana kalau untuk ongkos minyak dia ini kita kasih 20.000, sepakat, tidak riba. Tapi yang jula-jula yang haram itu begini, datang orang ke rumah kita, ibu mau tak ikut jula-jula? Nanti kalau menarik 1 juta, ibu cuma dapat 900. Itu sebetulnya jula-jula fiktif, pesertanya tak jelas, orangnya tak ada. Itu adalah rentenir riba pakai baju jula-jula. Gimana? Jelas? Kalau yang model pertama, jelas pesertanya, tahu orangnya, memang betul hitungannya 10. Betul. Tapi kalau jula-jula fiktif, pesertanya tak tahu, tak duit siapa, entah orangnya mana, akadnya tak jelas. Itu sebetulnya riba rentenir tapi pakai baju jula-jula. Hati-hati. Saya memiliki ruko. Lagi. Awak mencari rukonya, lo punya ruko. Ruko ada 10. Mati awak, api diambil anak-anak. Coba bagikan ciek ke situ. Betul? Ruko dia, Ustaz Muhammad, itu ruko yang ada di sana, saya wakafkan. Ruko siapa? Entah.
laki kan dulu punya awak. Saya punya ruko Pak Ustaz, 1 tahun 10 juta. Apakah saya wajib mengeluarkan zakatnya Pak Ustaz? Zakat pendapatan di total semua. Gaji sebulan sampai juta, 1 tahun sampai 8 juta. Ditambahkan ke ruko tadi 10 juta, 50 sampai juta. Ditambahkan lagi uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, uang sipak. Maka di total selama setahun 100 juta. Zakatnya 2,5%. Kalau zakat 100 juta 22,5%, maka zakatnya 2,5 juta. 100 juta disimpan di dalam dompet, dompetnya dikunci. Disimpan di dalam laci, lacinya dikunci. Disimpan dalam lemari, lemarinya dikunci. Disimpan di dalam kamar, kamarnya dikunci. Disimpan di dalam rumah, rumahnya dikunci. Disimpan di dalam komplek, kompleknya dikunci. Tabaka habis saudara. Oleh sebab itu keluarkan zakatnya 2,5% di total dengan yang lain. Saya tidak akan periksa harta bapak ibu masing-masing. Kita beriman kepada Allah. Allah melihat. Semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dalam pernikahan adat Jawa ada yang namanya sungkeman. Itu di Jawa apa di Sumatera Barat? Itu menunjukkan orang Sumatera Barat tidak menolak siapapun yang mau datang ke Sumatera Barat. Silakan investasi, datang aman. Ini buktinya orang Jawa ada. Bagaimana sungkeman itu dalam Islam Pak Ustaz? Lihat kaidah usul fikih. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu dalam Islam hukumnya boleh. Ayahnya duduk sama emaknya duduk. Jangan takut, insya Allah tak pecah. Saya 50 kilo. Ayahnya sama emaknya duduk. Tiba-tiba datanglah anak sungkem. Tak boleh berdiri, berjalan lututnya. Sampai ke situ diciumnya tangan. Berikut kabari langsung pinor atau koma. Ada sopan santun tata kerama, tak ada hukum salah menyalah. Tapi kalau sampai dia bersujud bersimpuh menyembah manusia, tapi rasanya sungkem sekarang pun sudah dibersihkan oleh wali songo, sudah dibersihkan oleh kiai-kiai dari yang merusak akidah. Kalau hanya sampai kepada poin yang ketiga, mulia dalam akhlak, mencium orang tua, mencium tangan, memeluk, maka hukum dalam Islam menjadi patokannya adalah Quran Sunnah, dan memahami Quran Sunnah itu dengan pemahaman ulama. Taraktu fikum amrayni, kutinggalkan pada kamu 2 perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abada, kamu tak sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak paham Quran, tak mengerti sunnah, kemana kita bertanya? Al-ulama warasatul anbiya. Maka tanya kepada ulama-ulama kita. Di Muhammadiyah ada namanya majelis tarjih. Ada pendapat mazhab Hanafi, ada pendapat mazhab Maliki, ada pendapat mazhab Syafi'i, ada mazhab pendapat Hambali, ada pendapat mazhab Imam Ibnu Abi Layla, ada pendapat Imam Al-Laits, ada pendapat Imam Ibnu Katsir, ada pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada pendapat Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Maka datanglah ulama majelis tarjih mengambil pendapat ini, dimunaqashahkan, lalu kata beliau at-tarjihu fi kada, pendapat yang kuat dalam masalah ini, maka itulah yang diamalkan dalam tradisi organisasi Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita mengikut Quran dan Sunnah, mengikut pemahaman para ulama. Amin ya rabbal alamin. Apakah boleh anak angkat dijadikan istri? Why not? Bapak kalau mau punya anak angkat, cari keponakan bapak yang perempuan. Bapak kalau mau punya anak angkat, cari keponakan bapak yang perempuan, maka dia menjadi mahram bapak. Ibu kalau mau punya anak angkat, cari keponakan ibu yang laki-laki. Tapi kalau bapak cari anak angkat anak orang lain yang tak ada hubungan mahram dan tidak disusukan oleh istri bapak, masalah. Berawal dari anak angkat, lama-lama menjadi bini angkat. Ada bini angkat, Ustaz? Ada 3 masalah anak angkat. Yang pertama,
hukum adopsi di Indonesia menjadi bermasalah pada anak angkat ada 3. Yang pertama, anak angkat dipakai nama ayah angkat dalam penulisan bin haram. Ud'uhum li abaihim, pakai ayah kandung, tak boleh angkat. Wa aqsatu indallah, itu lebih adil di hadapan Allah. 2, banyak ayah angkat ketika mau mati meninggal dibuatkan surat wasiat semua harta untuk anak angkat. Nanti kalau aku mati semua hartaku untuk anak angkat, adapun saudara kandungku itu selop jepitku pun jangan kasih. Haram hukumnya. Anak angkat hanya boleh dapat wasiat tak lebih dari 1/3 harta. Kalau lebih daripada itu haram. Yang ketiga, yang jadi masalah adalah kalau bapak punya anak angkat, nanti bapak berdua-dua di rumah dengan dia, ibu punya anak angkat, ibu pun berdua-dua, tak ada mahram. Haram. La yahluwanna rajulun ma'amratin illa ma'azi mahramin. Tak boleh berdua-duaan tanpa mahram. Tapi dia udah macam anak saya, Pak Ustaz. Dia udah macam ayah saya. Berapa banyak berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, setan datang. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tak 1-2 kejadian, terlalu banyak untuk diceritakan. Tonton di YouTube, lihat, dibaca di koran, di internet, kejadian tentang ayah angkat, anak angkat ini. Maka kita jaga keluarga daripada perbuatan yang haram. Apa hukumnya kuburan didatarkan, Pak Ustaz? Namun tak berani menjawab pertanyaan itu, mesti diseleksi oleh alumni Al-Kausar. Mereka ditanya, ini masalah yang bantuk-bantuk dan patah. Dipanggil lah dia mengisi lagi. Kuburan itu tak boleh lebih dari shibran, sejengkal. Gunanya supaya orang tahu, kalau tidaknya langkahi kubur. Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nar, duduk di atas bara api neraka khairun, lebih baik min ayyajlisa ala qabrin, daripada duduk di atas kubur. Tak boleh melangkah kubur, maka dibuatkan sejengkal tingginya, 1 batu di kepala, 1 batu di kaki, sebagai menunjukkan bahwa itu makam kuburan. Kalau diratakan nanti orang tak tahu ini makam siapa.